Ya, jadi kalau kita ngomongin gangguan kecemasan itu adalah sebuah kondisi mental health yang memang paling banyak ditemukan untuk populasi di seluruh dunia. Gitu. Jadi dia nomor satu tuh paling banyak ditemukan. Nah, gangguan kecemasan ini itu biasanya munculnya adalah komorbid atau ditemani dan menemani gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, ciri utamanya adalah ketika seseorang itu mengalami ketakutan yang ekstrim bahwa dirinya akan kehilangan kendali akan sesuatu hal bisa, atau kalau kita bicara tentang gangguan kecemasan umum, berarti dia punya ketakutan untuk kehilangan kendali di hampir seluruh area di dalam hidupnya. Nah, gangguan ini apakah bisa dipegang omongannya atau malah menjurus nanti ke fitnah? Ya sebenarnya sih nggak ada kaitannya ya antara gangguan cemas dengan apakah omongan seseorang itu bisa dipercaya atau tidak. Nah persoalannya adalah gangguan cemas ini seringkali juga yang tadi saya bilang ditemani dan menemani gangguan mental lainnya. Contohnya misalnya beberapa orang atau beberapa klien yang memiliki gangguan kepribadian juga seringkali mengalami kecemasan. Nah kita nggak tahu nih yang dimaksud dengan kecemasan yang dialami oleh si klien ini atau orang yang bersangkutan ini masuknya kemana gitu, karena saya tidak melakukan pemeriksaan jadi saya nggak mengetahui, tapi yang pasti tidak ada korelasi langsung bahwa kalau orang mengalami gangguan kecemasan maka omongannya nggak bisa dipercaya gitu. Iya, kalau dengan cara begini mungkin seperti apa sih untuk mengetreat orang yang mempunyai AD ini, Kak? Kalau klien dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder, kita perlu tahu dulu gangguan kecemasannya itu tingkat keparahannya seberapa parah dan masuknya ke gangguan kecemasan yang mana. Karena gangguan kecemasan itu juga bukan cuma satu saja, tapi ada banyak macamnya. Contohnya gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder ya, di mana orang itu mengalami kecemasan yang luar biasa, ketakutan yang ekstrim ketika ada interaksi dengan sosial atau bertemu dengan orang-orang misalnya seperti itu. Atau ada juga yang namanya generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum, di mana seseorang itu mengalami banyak sekali extreme fear atau ketakutan yang amat sangat terhadap hampir di seluruh aspek dari kehidupannya. Jadi tentu saja intervensinya nggak bisa sama untuk masing-masing individu, tergantung dari tingkat keparahannya, jenisnya, seberapa lama dia mengalami gangguan kecemasan itu gitu. Tapi yang paling mungkin seperti pertolongan pertama ketika seseorang mengalami kecemasan ya, karena kan kalau kita bicara tentang kecemasan sebenarnya adalah wajar kalau manusia itu mengalami kecemasan. Nah, apa bedanya kecemasan umum dengan gangguan kecemasan? Tentunya kalau yang dinamakan gangguan ini berarti frekuensi, durasi, dan intensitas dari kecemasannya itu sudah melampaui kecemasan yang umumnya dirasakan oleh orang-orang tanpa gangguan kecemasan. Nah, biasanya kalau mengalami kecemasan, apa yang bisa dilakukan? Tentunya stabilisasi emosi dulu ya. Tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut, sampai kecemasannya itu mereda gitu. Nah, sementara kalau treatment atau intervensi untuk klien-klien dengan gangguan kecemasan pastinya perlu treatment yang lebih panjang ya. Tadi yang saya bilang gangguan kecemasan itu beda dengan kecemasan yang pada umumnya terjadi. Begitu. Tapi kalau dengan pasien OD ini dia bisa disebut memanipulasi omongan gitu nggak sih, atau justru malah kalau dengan dia mengalami kayak gitu jadi mendapatkan keuntungan bagi dia gitu? Kalau kita bicara tentang seseorang, kita bicara secara umum ya, tidak bicara per kasusnya karena saya tidak menangani kasusnya. Kalau kita bicara secara umum, seseorang yang mampu melakukan manipulasi terhadap kata-kata itu biasanya kaitannya itu adalah dengan ciri-ciri kepribadian, ya. Karena ada usaha untuk memanipulasi perkataan atau kemudian perasaan ya. Kaitannya adalah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi sebenarnya pertanyaannya apakah ada korelasi antara gangguan kecemasan dengan seseorang yang memanipulasi bicaranya? Saya rasa tidak ada korelasi ke arah sana. Hanya saja kalau kecemasan itu adalah bagian dari simptom-simptom yang menemani gangguan mental lainnya, ya mungkin saja terjadi overlapping atau seolah gejalanya terlihatnya sama, seolah
gejalanya terlihat seperti kecemasan, tetapi sebenarnya bukan kecemasan itu sendiri yang membuat dia melakukan manipulasi bicara atau manipulasi informasi. Bisa sembuh nggak, Kak? Gangguan kecemasan bisa ditreat supaya kliennya itu bisa mengelola kecemasannya dengan lebih adaptif, supaya kecemasannya itu tidak terlalu mengganggu keseharian. Kalau hilang total ya tergantung lagi-lagi dari tingkat keparahannya. Lalu kemudian kita juga perlu teliti dulu nih, kalau kecemasannya ini berasalnya tuh dari mana gitu, karena ada yang genetik, turunan ya, ada juga karena gangguan hormonal, ada juga yang karena faktor-faktor traumatik di masa lalu gitu. Jadi memang untuk kecemasan ini, karena tadi saya katakan ini adalah gangguan yang paling sering muncul atau paling banyak muncul di populasi seluruh dunia, bisa jadi tampaknya seperti gangguan cemas, padahal sebenarnya akar masalahnya bukan di gangguan cemas, melainkan gangguan kesehatan mental lainnya gitu. Jadi bisa sembuh atau tidak ya tergantung kondisi dari klien itu sendiri. Tapi dengan treatment psikologis, mungkin juga kadang-kadang diperlukan treatment medis juga, membuat klien ini bisa lebih mengelola kecemasannya supaya tidak terlalu mengganggu aktivitas hariannya gitu. Tapi Kak, jika ada seseorang yang mengalami itu tetapi dia sadar bahwa dia tuh mengalami tapi tidak mau berobat gitu atau tidak mau berusaha menghilangkan, mungkin berarti dia sadar bahwa dia ya selalu nggak mau sembuh gitu. Gimana tuh? Ya kalau kita mengalami terus kemudian tidak ada intervensi terkait itu, ya memang kemungkinan polanya akan berulang ya gitu. Dan untuk pulih kalau dari kacamata psikologis itu memang kepulihan itu sifatnya aktif gitu, nggak bisa nih misalnya klien datang kemudian tanpa melakukan apapun tiba-tiba cering gitu langsung sembuh, enggak. Nah, treatment psikoterapi, treatment psikologis ini membantu klien untuk mengelola perilakunya, pikirannya, perasaannya, kecemasannya dalam keseharian, rasa takutnya dalam keseharian, supaya sekalipun kecemasan itu muncul, ketakutan itu muncul, dia tidak akan terlalu mengganggu kehidupan atau tidak terlalu mengganggu fungsi hidup klien sehari-hari.